Untuk mengetahui kondisi terkini di Iran, sudah bergabung bersama kami koresponden Metro TV Iran, Ismail Amin. Kita bergabung dengan Ismail. Ismail, bagaimana kondisi keamanan terkini di sana setelah pengumuman penundaan pemakaman Khamenei? Apakah ada peningkatan militer di titik-titik vital di Teheran saat ini? Ya, selamat siang waktu Iran, Mbak Yohana. Kondisi keamanan di Teheran dari pantauan kami saat ini berada dalam status siaga tinggi, namun tetap terkendali. Sejak diumumkannya penundaan pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, aparat keamanan Iran, termasuk Garda Revolusi, polisi, maupun Basiji itu terlihat memperketat pengamanan di sejumlah titik strategis, seperti sekitar kompleks pemerintahan, jalur menuju tempat prosesi pemakaman, serta beberapa alun-alun besar di pusat kota. Langkah ini bukan karena situasi tidak aman, tapi lebih untuk mengatur arus massa yang sangat besar, serta mengantisipasi kemungkinan ancaman keamanan di tengah situasi yang masih sangat tegang sampai hari ini. Aktivitas masyarakat di kota kami pantau tetap berjalan, meskipun di beberapa titik terdapat beberapa pemeriksaan keamanan yang lebih ketat dibanding hari-hari sebelumnya. Ya Ismail, memangnya seberapa besar skala massa yang berkumpul sehingga otoritas Iran harus menunda upacara ini karena alasan kepadatan massa yang memang apakah ini juga belum pernah terjadi sebelumnya dalam acara-acara berkabung ataupun dalam agenda-agenda kenegaraan di Iran? Ya, skala massa yang datang ke Teheran dan dari beberapa kota besar lainnya itu memang sangat besar dan terus bertambah sejak kabar wafatnya Ayatollah Ali Khamenei. Ribuan bahkan jutaan warga dari berbagai provinsi itu dilaporkan sedang bergerak menuju Teheran dan juga Mashhad sebagai dua kota yang akan menjadi tempat prosesi pemakaman jenazah, dan ini masyarakat Iran ingin mengikuti prosesi penghormatan terakhir. Beberapa laporan menyebutkan bahwa kepadatan massa di sekitar lokasi-lokasi utama itu sudah mulai melampaui kapasitas pengamanan yang disiapkan. Karena itu otoritas memutuskan menunda prosesi utama agar dapat menata ulang pengamanan dan logistik. Begitu juga upacara pengamanan di pemakaman diupayakan untuk dapat berlangsung lebih tertib dan lebih aman tanpa menimbulkan risiko keselamatan bagi para pelayat. Karena langkah penundaan ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk mengelola mobilisasi massa yang begitu sangat besar. Selain itu juga sampai hari ini potensi serangan dari Israel dan Amerika sewaktu-waktu itu bisa terjadi dan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Untuk mencegah adanya serangan tersebut bisa menimbulkan korban warga sipil yang begitu sangat besar, sehingga untuk sementara prosesi pemakaman ini ditunda. Kalau ditunda, apakah warga kemudian tetap ada yang kemudian bertahan di titik lokasi berkumpul atau memang dianjurkan untuk kembali ke rumah masing-masing atau bagaimana? Untuk sementara memang ada himbauan dan seruan untuk kembali. Namun masyarakat Iran sebagian besar masih tetap bertahan, terutama karena pada hari ini adalah hari ke-7, bahkan sebentar malam akan memperingati malam ke-7 sebagaimana tradisi yang ada di Iran, akan memperingati malam ke-7 wafatnya pemimpin tertinggi mereka. Mereka akan menggelarnya tetap di alun-alun kota, di pusat-pusat pertemuan, termasuk juga di masjid-masjid. Mereka akan menggelar sebagaimana di hari-hari di malam-malam sebelumnya. Namun diperkirakan pada malam ini jumlahnya akan semakin membludak dan semakin besar. Ya, lalu selain itu Ismail, bagaimana juga reaksi warga dan juga pemerintah Iran terkait dengan pernyataan Trump yang ingin terlibat dalam pemilihan pemimpin baru mereka? Ya, jelas Mbak Yohana, pernyataan Donald Trump yang menyebut ingin mempengaruhi atau menentukan arah kepemimpinan baru di Iran ini mendapatkan reaksi keras dari pemerintah Iran. Pejabat Iran menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk campur tangan langsung dalam urusan domestik negara lain, sesuatu yang menurut mereka itu tidak dapat diterima. Di kalangan masyarakat, khususnya di ruang publik dan media lokal yang kami pantau, pernyataan ini justru memicu sentimen nasionalisme yang kuat. Banyak warga melihatnya sebagai bukti bahwa Amerika Serikat ini mencoba memanfaatkan situasi duka untuk menekan Iran secara politik. Secara resmi, otoritas Iran menegaskan bahwa prosesi pemilihan pemimpin tertinggi mereka itu sepenuhnya merupakan mekanisme internal yang dilakukan oleh Majelis Khubregon dan sampai sekarang juga masih sedang bersidang dan tidak ada ruang bagi campur tangan asing. Dan memang Iran sejak awal, sejak berdirinya sebagai Republik Islam Iran, itu menetapkan diri sebagai negara yang tidak mau didikte oleh asing, apalagi oleh Amerika Serikat yang mereka anggap sebagai musuh besar.
Ya, Ismail, tapi dari pantauan beberapa media, termasuk Metro TV juga melihat bagaimana kemudian siaran langsung situasi di dalam Iran ada perpecahan massa, ada yang mendukung pro pemerintah dan juga tidak, ada yang mendukung Amerika campur tangan, ada juga yang tidak. Nah, ini pemetaan dari pantauan Anda itu seberapa kuat yang pro untuk tetap bertahan dengan idealisme Iran atau yang seberapa banyak ini yang justru mendukung Amerika diminta untuk campur tangan? Ya sejak awal kelompok yang menginginkan terjadinya perubahan rezim jumlahnya tidak signifikan, jumlahnya jauh lebih sedikit, namun saja karena mendapatkan ruang lebih besar di media sosial sehingga tampak lebih besar. Kita lihat dan kita bisa pantau sendiri bagaimana rakyat Iran sampai beberapa malam ini terus keluar turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi mengecam Amerika Serikat dan Israel dan menunjukkan menyatakan secara terbuka bahwa apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel dengan membunuh pemimpin tertinggi mereka tidak akan merubah idealisme mereka, tidak akan mengubah sikap politik mereka yang anti Zionis dan anti Amerika. Sehingga kemudian kita bisa mengambil kesimpulan sendiri bahwa mayoritas rakyat Iran sampai saat ini masih setia terhadap Republik Islam Iran dan masih setia terhadap sistem pemerintahan mereka yang berdasarkan wilayatul faqih dan tetap dengan idealisme mereka yang anti Amerika dan anti Zionis. Jadi kalau di dalam sendiri, di dalam internal negara Iran sendiri sebenarnya seperti apa akses komunikasi dan juga media sosial di masyarakat ketika pada akhirnya seperti yang Anda sampaikan tadi ternyata ada kelompok kecil tapi terlihat besar karena menggunakan media sosial. Jadi di dalam internal masyarakat Iran sendiri seperti apa? Ya, kebanyakan yang menginginkan terjadinya perubahan rezim adalah diaspora Iran yang memang sejak awal keluar dari Iran karena merasa tidak mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Dan di dalam Iran juga perlu kami sampaikan bahwa musuh Republik Islam Iran itu ada tiga kubu. Yang pertama Amerika Serikat dan Israel dan hari ini masih melancarkan serangannya. Yang kedua adalah kelompok oposisi yang anti revolusi. Ada oposisi yang tetap pro revolusi, pro Republik Islam Iran, dan ada oposisi yang anti revolusi. Nah, kelompok oposisi yang anti revolusi inilah yang kemudian menginginkan adanya perubahan rezim. Mereka ada di dalam internal Iran dan ada juga eksternal. Ada kelompok yang namanya Mujahidin Khalq Organization, itu ada di dalam, sering melakukan aksi-aksi terorisme dan sering menjadi di antara mereka banyak yang menjadi kemudian agen Mossad, agen Zionis yang kemudian kemarin menjadi pemicu kerusuhan. Juga ada kelompok loyalis dari Zah Pahlavi yang menginginkan kembali Pahlavi berkuasa. Kemudian kelompok yang ketiga ada kelompok dari Islamis yang anti Syiah yang membawa wacana sektarian dalam memetakan konflik ini, sehingga kemudian mereka lebih cenderung mendukung Amerika Serikat dan Zionis dibanding kemudian mendukung Republik Islam Iran dengan sebutan slogan-slogan mereka Syiah bukan Islam dan seterusnya. Ya, Ismail, singkat saja ini terakhir, adakah tanggapan dari pemerintah Iran terkait pernyataan Trump yang menolak Mujaba Khamenei sebagai penerus? Ya, sejauh ini belum ada pernyataan resmi secara khusus menanggapi Ayatollah Mustabah Khamenei sebagai kandidat, namun sejumlah pernyataan dari pejabat militer termasuk dari kalangan Garda Revolusi menekankan bahwa pihak luar tidak memiliki hak sedikit pun untuk menentukan atau menolak siapapun yang akan menjadi pemimpin Iran. Pesan yang disampaikan oleh aparat militer Iran pada umumnya adalah bahwa struktur politik Iran itu tetap berjalan pada sesuai konstitusi. Proses penentuan pemimpin tertinggi itu akan dilakukan oleh lembaga berwenang tanpa tekanan eksternal. Pernyataan Trump sendiri justru dipandang oleh banyak pihak di Iran itu sebagai upaya politisasi situasi transisi kepemimpinan yang pada akhirnya memperkuat sikap Iran untuk menegaskan kedaulatan politiknya di tengah tekanan internasional. Baik. Terima kasih Ismail Amin untuk laporannya langsung dari Iran. Nanti kita akan update kembali bagaimana situasi terkini di sana. Terima kasih Ismail, salam sehat selalu. Hati-hati di Iran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.